Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Randy Fudo kali ini akan ngebacakan soal ramalan zodiak untuk bulan Mei 2020. Meskipun masih pandemi, tapi ya kita tetap aktif berkarya lah. Dan kali ini sekarang aku juga akan mengundang tamu kita chef cantik gitu. Halo. Nah, kenalin dong namanya. Kita kan sering mendengar namanya Chef Kim. Kenalin diri dong. Ini istilahnya di sini sebagai tempat di Jinhua ini sebagai apa? Oh ya, kita masih syuting di Jinhua, kita masih syuting di Jinhua tapi. Iya, jadi kalau kenalin nama saya Chef Kim, biasa dipanggil Chef Kim. Kita lagi syuting di Jinhua. Jinhua ini Chinese brasserie, which is ya kita jual Chinese food dan juga kopi, ada juga teh. Intinya kalau buat nongkrong sama buat makan oke banget sih. Ya, cuma sekarang masih take away dong. Sekarang masih take away dong. Ya. Karena sepi makanya bisa syuting sekarang gitu kan. Tenang aja. Nah, itu kan ini masih take away. Nah, tapi karena mumpung ini masih take away dan kita juga ini kan kosong melompong, nggak ada lagi, kita masih menggunakan sistem PSBB, tidak boleh lebih dari 5 orang. Tidak boleh lebih dari 5 orang. Ya udah, kita lanjutin aja ya bacanya ya. Okay. Kita langsung ke 12 zodiak. Cus gitu kan ya. Wow. Nah, sebelum kita mulai untuk zodiak berikutnya, aku pengen nanya nih. Ini yang di depan ini apa? Oke, jadi ini yang di depan ini salah satu minuman favorit di sini. Ice latte sih, ya, tapi ya udah banyak yang tahu juga ini aren latte. Nih ngeliat dari sininya tuh. Jadi ini gula aren, terus ini espresso. Espresso, oke. Jadi kalau misalnya mau diminum langsung saja dituang. Ya, kita akan nikmati. Diaduk nggak nih? Boleh diaduk. Diaduk ya? Ini emang nikmatinya diaduk dulu apa langsung serut begini? Kalau suka manis boleh diaduk. Kalau misalnya nggak suka manis biar ada layer-layernya ya boleh langsung diminum. Kopinya sih kopi asli sih benar sih. Bukan kopi jagung untungnya. Nah, kalau yang ini adalah pandan latte. Jadi hampir sama kayak itu, cuma bedanya ini dong angka. kita pakai pandan, sirup pandan. Nah, sama minumnya juga espressonya dituang. Sekian. Tuh. Wow, Jadi visual kalau sekali. misalnya buat yang mau foto, ini kan oke banget kan. Ada Warnanya. visualnya. Diputar dulu, putar katanya. Silahkan. Visual yang ini tuh. Ada warna coklatnya di situ. Layering. Layernya begitu. Gitu, karena saya nggak suka terlalu manis, jadi saya nggak mau diaduk minumnya. Oh, supaya Ya. langsung minum di atasnya gitu ya? Yes. Jadi kalau misalnya mau manis ya ke dalam. Ya. This is good. Oke, karena kita sudah menikmati minumannya, lanjut ke bacaan zodiak. Capek. Oke, berikutnya kita akan bacain yang Leo. Leo. Singa. Ya, betul. Seperti biasa, General ambil 3 kartu. Pilih mana? Satu. Dari tadi seputaran kerjaan terus ya? Iya. Kalau yang bulan lalu tuh seputar karena lagi senggang-senggangnya, jadi tuh mulai banyak komunikasi sama orang-orang lama lah. Tapi bulan ini temanya tuh kayak itu seputar ini. Karena udah pada mulai worried ya, gitu. Iya. Udah pandeminya makin lama, nggak beres-beres. Kartu pertama Jasmine. Kartu kedua Ace of Pentacle atau Ace of Coins ini. Kartu ketiganya Five of Wands. Ini sih kayak menunjukkan laki-laki. Nggak jauh beda. Jangan juga. Mirip-mirip. Ini sih kayak nunjukin sebenarnya berhubungan sama kerjaan sih. Jadi bagi ini secara general ya, secara general sih kan nunjukin
selama ini kerjaanmu baik sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan gimana? Ini mulai dinilai. Jadi apa yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun ini itu udah mulai dinilai sama pengusaha atasannya atau sama customer lah. Kenapa? Karena ini adalah di bulan Mei ini adalah momen turning point-nya untuk baik dari kerjaanmu, untuk teman-teman yang Leo maupun pengusaha. Turning point-nya jadi gini, turning point-nya adalah either dapat rezeki bagus atau dapat peluang bagus atau bye-bye sama sekali. Ya. Jadi ya judgment bener-bener dinilai. Jadi benar-benar penilaian. Jadi kalau ternyata hasilnya bagus, baik usaha maupun kerjaan kantornya, ya akan dipertahankan, customer juga akan nambah, dan ketika yang kerja ngantor juga akan dipertahanin. Tapi ketika ternyata hasilnya nggak bagus, selama ini lebih banyak ngegosip dia ketimbang kerjanya. Yang di kantor ya kemungkinan ya teman-teman Leo yang di kantor kemungkinan kena layoff, gede banget. Ya, apalagi kan sekarang juga zamannya kantor-kantor tuh mempertimbangkan ngencengin ikat pinggang lah. Iya, jadi karyawan-karyawan mana nih yang mau diselamatin atau yang gimana? Ya. So Leo, let's wait for the result. Decisionnya sih. Karena untuk yang punya usaha pun juga ini yang langsung kalau ternyata selama ini hasil produknya ternyata nggak terlalu bagus sih, customer sih kabur gitu. Jadi mulai consider bener-bener intinya sih ini kayak turning point bener-bener lah. Apapun yang diinvestasikan baik modal maupun karma bagus ya selama ini sih mulai ada hasilnya lah. Nah sekarang untuk yang karirnya gimana? Karir. Jadi kalau tadi secara gambaran umum Leo itu ya sedang menunggu hasil penilaian, sedang assessment. Seven of Coins ya. Yang kartu pertama adalah 5 piala. Kartu keduanya tuh adalah The Fool nih. Kartu ketiganya adalah Seven of Pentacles kalau lihat nih. Jujur sih di kartu pertama sih kayak nunjukin untuk karir ya. Ini untuk teman-teman Leo, untuk yang kerja kantor, ini siap-siap sih ada beberapa teman yang disangka nih baik, ternyata enggak, nusuk di belakang. Nusuk di belakang. Dan bagi yang punya usaha, rekan-rekan bisnisnya siap-siap nanti ada yang datang dan pergi lah. Jadi yang datang ya atau yang bertahan ya emang bener-bener emang mau kerja sama bareng. Sementara yang pergi ya emang motivasi awalnya tuh emang gak baik gitu. Jadi di saat kamu susah, terus sekarang dia ya sudah baik. Makin kabur lah istilahnya. Dan memang ini kayak momen dimana kayak memikirkan ulang kembali selama ini sih relasi kerjanya seperti apa sih. Jadi yang punya teman-teman kantor ya siap-siap ya mungkin agak shock lah di awal-awal, ternyata dikira rekan kerja satu geng ini ternyata bisa nih dipercaya, ternyata enggak gitu kan. Atau yang teman-teman yang punya usaha ya mungkin rekan kerja barengnya mitra bisnisnya mungkin bisa dipegang, ternyata dipikirkan ulang lah. Cuma justru ini kayak nunjukin untuk dirimu yang ini berkaitan dengan general tadi sih ya. Ketika sudah menabung cukup banyak karma baiknya atau cukup banyak membantu dalam bidang kerja atau gimana, ini mulai ada hasilnya sih. Seperti yang gue bilang tadi, secara general kan turning point tadi ya. Jadi turning point dari itu memang kayak menghasilkan banget atau memang bangkrut sekalian gitu. Tapi ya itu semua perlu disadari bahwa itu hasil dari perbuatan kalian yang lalu gitu. Ya seperti itu. Dan tentu saja ketika ini berhasil banget, otomatis orang-orang yang mungkin sudah bekerja sama dengan sebelumnya yang ternyata motivasinya nggak bagus tuh jadi kayak menjauh dengan sendirinya gitu loh, menghilang mundur dengan sendirinya jadinya imbasnya sih. Gitu. Kemudian untuk yang percintaan, relasi. Oke, udah berat-berat banget ya dari tadi ya. Sekarang yang agak santai. Percintaan. Apalagi
Jeng jeng, mari kita lihat. Yang pertama Ace of Cups nih. Yang kedua Nine of Wands. Yang ketiga sih Seven of Wands ya. Jujur sih di kartu Ace of Cups ini sih kayak nunjukin sebenarnya secara percintaan sih baik-baik aja. Cuma palingan mungkin ya perlu komunikasi, perlu ituin lagi lah, ditambahin lagi, dikuatkan lagi komunikasinya. Ini buat yang sudah baik yang sudah berkeluarga maupun yang sudah punya pasangan. Buat yang jomblo, PDKT juga bisa. Ini udah waktu yang tepat lah untuk komunikasi ulang. Kenapa? Karena di bulan Mei ini untuk teman-teman Leo somehow kerjaannya ini lumayan berat, lumayan bergejolak lah. Jadi anggap aja ini berkomunikasi dengan pasangan tadi itu tuh salah satu cara refreshing sebenarnya sih. Menjaga kewarasan. Iya, menjaga supaya otaknya waras. Kita sama-sama tahu lah kerjanya beban mental seperti apa. Jadi ketika berbicara sama pasangan itu kalau bisa merilekskan ya lakuin itulah. Kalau bagi yang belum punya silahkan cari, silahkan PDKT. Ini waktu juga tepat sih. Kenapa? Karena somehow orang teman-teman yang zodiaknya Leo ini kayak menunjukkan dirimu bisa berkomunikasi dengan baik dan bahkan mungkin lebih dekat, berpotensi lebih dekat dengan pasangan kalau menceritakan betapa capeknya mempertahankan kerjaan yang sekarang. Jadi kayak nunjukin, gue capek loh, kerjanya gini-gini loh, gue capek begini-begini, gue pertahanin seperti ini loh, kantor seperti ini ternyata gini. Somehow dengan cerita beban-beban kerjaan seperti itu malah mendorong orang tuh makin tertarik gitu loh. Menimbulkan empati, terus menimbulkan perhatian, gitu kan. Karena menimbulkan perhatian itu malah jadi sisi keibuannya muncul. Buat yang pasangannya cewek, kalau pasangan cowok ya sisi bapaknya muncul. Come to me. Yang kayak begitu lah. Dan ini juga buat bahan-bahan PDKT sebenarnya bisa sih ketika menunjukkan sedikit kesulitan dalam kerjaan sih. Ini jadi momen yang bagus. Dan gak ada salahnya kok jujur sama pasangan. Iya, oke. Betul. Oke, lanjut ya. Ini sudah sekian untuk yang Leo. Ingat untuk like dan subscribe di sini ya. Thank you.